Kita seringkali tidak menganggap serius untuk bertanya kapan daripada kita bertanya soal apa. Padahal waktu yang tepat bisa mengubah hidup secara signifikan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku When karya Daniel Pink. Buku ini membahas rahasia ilmiah di balik waktu yang sempurna. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Jika ditanya, apakah momen yang tepat merupakan hal yang penting? Mayoritas mungkin menjawab iya, tapi uniknya kita tidak tahu banyak soal waktu itu sendiri. Hidup kita bergerak seperti arus yang bergerak tanpa henti yang berisi begitu banyak keputusan soal momen yang harus kita ambil. Kapan harus memulai bisnis, kapan harus mulai olahraga, kapan harus mulai menjalani hubungan percintaan yang serius dengan seseorang, dan sebagainya. Meskipun begitu, kita membuat keputusan berdasarkan intuisi dan nalar. Momen yang tepat seringkali dianggap sebagai seni daripada sains. Tapi jika kita berusaha mencari tahu, ternyata ada loh sains di balik momen yang tepat, kapan waktu yang tepat untuk memulai hari, bekerja, dan bahkan sukses. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, kapan merupakan pertanyaan yang tepat? Apakah kamu sulit berkonsentrasi sehabis makan siang? Atau kenapa ide cemerlang baru keluar setelah jam 12 malam? Kita seringkali fokus pada apa yang bisa kita lakukan lebih baik, apa yang harus ditingkatkan, apa yang perlu diganti, dan sebagainya. Tapi kita lupa bertanya hal yang penting, yaitu kapan. Sains membuktikan kalau jam biologis diri, ritme sirkadian diri, dan bahkan momen tertentu dalam setahun punya dampak yang besar dalam setiap aspek kehidupan. Terutama jika kita bicara soal produktivitas. Oke, bayangkan kamu membagi harimu menjadi 3 bagian. Mungkin kita bisa bagi menjadi pagi hari, siang hari, dan sore hari. Selama ribuan tahun, manusia menjalani hidup melalui pola ini. Tapi jika kita gali lebih dalam, apa sih perasaan yang dominan di setiap bagian tersebut? Ada pola yang lebih halus. Studi dari Cornell University menganalisa 500 juta tweet dan menemukan 3 bagian. Morning peak, afternoon through, dan evening rebound. Mungkin kita bahas satu-satu ya. Morning peak adalah ketika mood kamu meningkat di pagi hari. Sehabis bangun pagi atau 1 hingga 2 jam kemudian, kebanyakan orang punya mood yang cukup baik. Afternoon through adalah ketika mood kamu menurun drastis setelah makan siang hingga sore hari. Ini yang membuat kamu merasa ngantuk setelah makan siang. Selain karena jumlah karbohidrat yang kamu makan, secara tingkat energi kamu juga menurun. Terakhir adalah evening rebound. Mood kita kembali naik setelah pulang bekerja. Inilah yang membuat banyak orang misalnya bertemu teman setelah pulang kerja, bersantai di rumah, dan sebagainya. Tapi tentu saja ada juga orang yang memiliki pola yang berbeda. Bisa saja pagi hari bagi dia adalah kondisi di mana mood dia paling buruk. Siang hari mulai naik, dan sore hari merupakan puncaknya. Ini yang membuat seseorang bisa sangat aktif di malam hari. Kenapa hal ini penting? Menyadari apa yang bekerja buat kamu bisa membuat kamu lebih produktif dan pada akhirnya lebih bahagia. Kapan kita memulai sesuatu, entah itu karir atau bisnis, punya dampak yang besar pada hasilnya. Bagian tengah bisa sangat membingungkan, karena bisa jadi periode di mana energi kamu turun atau energi kamu beranjak naik. Tapi di bagian akhir punya peran besar bagaimana kita melihat sebuah hari secara keseluruhan, entah lebih baik atau lebih buruk. Ekonom dari Yale University menemukan kalau orang yang memasuki pasar kerja dalam kondisi ekonomi yang lemah punya penghasilan lebih rendah daripada mereka yang memulainya saat ekonomi kuat. Efeknya tidak hanya pada tahap awal karir, tetapi selama 20 tahun sesudahnya. Kedua, apa chronotype-mu? Setiap orang punya chronotype-nya masing-masing. Jam internal yang pengaruhi fisik dan mental. Sekitar 21% dari kita tergolong sebagai owl, yang bekerja lebih efektif saat tengah malam daripada tengah hari.
Mereka biasanya tergolong orang yang kreatif dan cenderung sedikit lebih impulsif daripada kelompok lainnya. Waktu terbaiknya adalah mengerjakan tugas yang sifatnya analitik pada malam hari dan tugasnya yang sifatnya kreatif pada pagi hari. Sedangkan 14% dari kita tergolong sebagai lark, yang bekerja lebih efektif di pagi hari. Mereka adalah orang yang cenderung tidur lebih awal untuk bangun pagi dan memiliki tipe kepribadian yang stabil, bahagia, dan cenderung tertutup. Bagi seorang dengan tipe lark, waktu terbaiknya justru terbalik. Tugas analitis di pagi hari dan tugas kreatif di malam hari. Sisanya berada di antara dua kutub ekstrim ini. Penelitian menunjukkan kalau orang yang memiliki kecenderungan owl lebih terbuka dan ekstrovert daripada lark, dengan tingkat kreativitas yang lebih tinggi dan kinerja yang lebih baik dalam tes kecerdasan. Larks cenderung merupakan pribadi yang menyenangkan, produktif, dan teliti. Apa yang menentukan chronotype seseorang? Genetik mengambil peran yang besar, tapi seiring berjalannya waktu, chronotype kita juga berubah. Misalnya, anak-anak cenderung memiliki chronotype sebagai lark, lalu berubah menjadi owl ketika puber. Ketika kita tahu chronotype kita sendiri, maka hal ini akan mempermudah kita saat beraktivitas. Ada fakta yang unik. Dulu kita sering kagum pada orang yang bisa bertahan hidup hanya dengan tidur 4 jam sehari dan bekerja hingga larut malam. Orang itu dielulukan sebagai seorang dengan komitmen tinggi. Namun ketika ilmu sains membuktikan sebaliknya, kita mulai berubah. Orang dengan jam tidur sedikit bukanlah pahlawan. Mungkin saja dia bekerja di bawah standar karena butuh waktu lama untuk mengerjakannya. Sayangnya, pilihan orang tersebut mungkin saja membuat hidup orang lain jadi buruk. Sama halnya dengan makan siang. Banyak orang dengan bangga bilang kalau dirinya sibuk sekali sampai tidak sempat makan siang. Ini seharusnya bukan sesuatu yang perlu dipamerkan pada orang lain. Ketika kita belajar kalau menentukan waktu yang tepat merupakan hal yang bisa mengubah hidup secara signifikan, maka kita perlu memberikan diri kita istirahat. Ketiga, perhatikan bagian awal dan akhir. Apakah kamu tahu kalau permulaan berisi begitu banyak potensi? Tidak aneh apabila seorang merasa optimis dan mampu di pagi hari, sama halnya ketika mereka memulai sebuah proyek atau masuk ke kantor baru. Permulaan memberikan seorang kesempatan untuk membedakan antara masa lalu dan masa depan. Kita memberikan jarak antara diri kita saat ini dengan diri kita di masa lalu, entah dari kesalahan masa lalu, kebiasaan lama yang buruk, dan sebagainya. Bagaimana bila kita merasa tidak ada permulaan yang baru? Ya, kita buat saja. Ini yang dikenal sebagai temporal landmark, momen di mana sebuah waktu memiliki makna yang lebih tinggi daripada yang lain. Biasanya merupakan tanda dari sebuah akhir dan permulaan dari sesuatu yang baru. Bisa saja awal tahun baru, hari ulang tahun, atau bisa sesederhana hari Senin. Temporal landmark dapat dibagi menjadi dua kategori, sosial dan pribadi. Tonggak sosial seperti tanggal kalender dan hari libur nasional seringkali digunakan oleh banyak orang. Sedangkan tonggak pribadi seperti ulang tahun, perayaan tertentu, dan perubahan pekerjaan bersifat unik bagi individu tersebut. Ketika kita mempertimbangkan akumulasi temporal landmark pribadi dan sosial, ada ratusan awal baru potensial dalam setahun. Nah, ini merupakan kesempatan untuk melakukan refleksi diri dan menetapkan tujuan di masa depan. Selain awal, mungkin yang harus kita perhatikan adalah bagian akhir. Bagian ini seringkali membentuk bagaimana memori kita tentang sebuah pengalaman. Bagaimana sebuah pengalaman berakhir seringkali menentukan bagaimana kita mengingat sesuatu. Tidak jarang ketika seorang mengingat sesuatu, mungkin yang diingat adalah momen terakhir yang dia rasakan tentang momen tersebut. Meskipun kekuatan akhir yang tidak proporsional dapat memperkuat ingatan akan suatu pengalaman, hal itu juga dapat merusak persepsi kita. Pengalaman yang sangat positif tetapi berakhir dengan buruk lebih cenderung diingat secara negatif daripada pengalaman biasa-biasa aja yang berakhir menyenangkan. Misalnya, jika liburan keluarga berakhir dengan pertengkaran yang sengit, kemungkinan besar kamu akan mengingat liburan itu secara negatif. Bahkan jika sisa liburan itu sebenarnya menyenangkan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.